Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Parcita Putri dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang saya hormati Ibu Desi Arigawati, SEAKM SI selaku dosen pengampu akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan perusahaan dagang. Apa itu perusahaan dagang? Secara umum, perusahaan dagang merupakan perusahaan yang aktivitas utamanya membeli, menyimpan dan menjual kembali barang dagang tanpa memberikan nilai tambah terhadapnya. Yang dimaksud nilai tambah berupa mengolah atau mengubah bentuk atau sifat barang sedemikian rupa sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Perusahaan dagang bisa dibedakan dari jenis lain dengan melihat ciri-ciri khusus yang melekat dalam suatu perusahaan dagang. Perusahaan dagang juga memiliki ciri-ciri. 1. Pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. 2. Biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. 3. Dalam akuntansinya terdapat akun persediaan barang dagangan. 4. Sebagai perantara antara produsen dan konsumen. 5. Antara barang yang dibeli dan barang yang dijual sama atau tidak ada perubahan. 6. Tujuan utamanya mencari laba dengan cara menjual dagang dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga belinya. Dari ciri-ciri perusahaan dagang tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan utama perusahaan dagang adalah jual beli. Siklus akuntansi perusahaan dagang adalah proses membuat laporan keuangan perusahaan dagang pada suatu periode tertentu. Pada umumnya, siklus akuntansi perusahaan dagang selalu dimulai dari transaksi sampai pada pembuatan laporan keuangan. Perusahaan yang dilanjutkan dengan adanya saldo yang ditutup dengan jurnal penutup sampai pada jurnal pembalik. Untuk siklus selengkapnya adalah sebagai berikut. Mencatat transaksi di jurnal umum. 1. Mencatat semua transaksi di jurnal umum adalah langkah pertama dalam siklus akuntansi dan digunakan untuk mencatat semua transaksi bisnis dan peristiwa dalam sistem akuntansi. 2. Mencatat di buku besar pembantu. Setelah entry jurnal dibuat dalam jurnal umum, selanjutnya entry ini harus diposting dan ditransfer ke akun buku besar. Ini adalah langkah kedua dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Tujuannya adalah penjurnalan adalah untuk mencatat perubahan dalam persamaan akuntansi yang disebabkan oleh peristiwa bisnis. 3. Membuat neraca saldo belum disesuaikan. Neraca saldo yang belum disesuaikan adalah daftar semua akun bisnis yang akan muncul di laporan keuangan sebelum entry jurnal penyesuaian akhir tahun dibuat. Itulah sebabnya neraca saldo ini disebut tidak disesuaikan. Ini adalah langkah ketiga dalam siklus akuntansi. 4. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah entry jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mengoreksi akun sebelum laporan keuangan disusun. Ini adalah langkah keempat dalam siklus akuntansi. Ada 3 entry jurnal penyesuaian sebagai berikut. 1. Pembayaran di muka. 2. Aktual. 3. Pengeluaran non-tunai. 5. Neraca saldo telah disesuaikan. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah daftar semua akun perusahaan yang akan muncul pada laporan keuangan setelah jurnal penyesuaian akhir tahun dibuat. Mempersiapkan neraca saldo setelah penyesuaian adalah langkah kelima dalam siklus akuntansi perusahaan dagang dan merupakan langkah terakhir sebelum laporan keuangan diproduksi. 6. Membuat laporan keuangan. Menyiapkan laporan keuangan umum termasuk neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan arus kas adalah hal yang paling penting dalam siklus akuntansi karena merupakan tujuan dari akuntansi keuangan. Dengan kata lain, konsep laporan keuangan
dan proses siklus akuntansi difokuskan pada penyediaan informasi yang berguna bagi pengguna eksternal dalam bentuk laporan keuangan. 7. Membuat lembar kerja akuntansi. Lembar kerja akuntansi adalah alat yang digunakan untuk membantu akuntan menyelesaikan siklus akuntansi dan menyiapkan laporan akhir tahun seperti neraca saldo yang belum disiapkan, jurnal penyesuaian neraca saldo setelah penyesuaian, dan laporan keuangan. Lembar kerja akuntansi pada dasarnya adalah lembar kerja yang melacak setiap langkah dari siklus akuntansi. 8. Membuat jurnal penutup dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Jurnal penutup adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menghapus semua akun sementara dan mentransfer saldo mereka ke akun permanen. Dengan kata lain, akun sementara ditutup atau diatur ulang pada akhir tahun. Ini biasa disebut dengan menutup buku, juga terjadi pada perusahaan dagang. Di sini pun ada contoh soal. PT Alpandi Automotive adalah sebuah perusahaan distributor kalkulator merek Romeo yang berkedudukan di Surabaya selama bulan Januari 2014. Perusahaan tersebut melakukan transaksi sebagai berikut. Pada tanggal Januari 1, transaksinya adalah menerima pelunasan piutang dari toko Mifasol Semarang sebesar 15 juta. Tanggal 2 Januari, membeli barang dagang secara kredit seharga 60 juta dari PT Masindo. Januari tanggal 3, membayar beban perbaikan kendaraan sebesar 5 juta tunai. Pada tanggal 5 Januari, menjual barang dagang yang memiliki HPP sebesar 55 juta ke toko siswa dengan harga 96 juta tunai dengan potongan tunai sebesar 3 juta. Pada tanggal 7 Januari, membeli barang dagang dari PT Masindo secara tunai seharga 40 juta dengan potongan tunai sebesar 2 juta. Pada tanggal 9 Januari, menerima pelunasan piutang dari toko ABC sebesar 50 juta dengan potongan tunai sebesar 1 juta. Pada tanggal 10 Januari, membeli peralatan kantor senilai 20 juta secara tunai. Pada 14 Januari, menjual barang dagang yang memiliki HPP sebesar 70 juta ke toko siswa dengan harga 90 juta, di mana sebesar 50 juta dibayar tunai dan sisanya akan dilunasi dalam waktu 2 bulan. Pada tanggal 17 Januari, membeli peralatan kantor secara kredit seharga 10 juta. Pada tanggal 19 Januari, membeli perlengkapan kantor secara tunai seharga 5 juta. Pada tanggal 20 Januari, membeli barang dagang secara kredit dari PT Masindo seharga 50 juta. Pada tanggal 21 Januari, membayar utang usaha kepada PT Lasido seharga 30 juta. Pada tanggal 22 Januari, menjual barang dagang dengan HPP sebesar 30 juta seharga 65 juta ke toko cerdas. Dari jumlah tersebut, toko cerdas membayar tunai sebesar 35 juta dengan potongan tunai sebesar 2 juta dan sisanya akan dibayar dalam 2 bulan. Pada tanggal 23 Januari, menerima pelunasan piutang dari toko Doremi Bandung sebesar 20 juta dengan potongan sebesar 500.000. Pada tanggal 24 Januari, membayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 5 juta. Pada tanggal 25 Januari, membayar beban iklan di harian Kompas sebesar 4 juta. Pada tanggal 26 Januari, menjual barang dagang dengan HPP sebesar 75 juta seharga 80 juta secara kredit. Pada tanggal 27 Januari, menjual secara tunai barang dagang dengan HPP 30 juta seharga 34 juta dengan potongan tunai sebesar 1 juta. Pada tanggal 28 Januari, membeli barang dagang senilai 45 juta di mana sebesar 20 juta dibayar tunai dengan potongan tunai sebesar 1 juta, sementara sisanya akan dibayar bulan depan.
Pada tanggal 29 Januari membayar gaji pegawai sebesar 6.500.000. Pada tanggal 30 Januari membayar komisi salesman sebesar 2.500.000. Pada tanggal 31 Januari membayar dividen sebesar. Di sini ada jawabannya. PT Alpandi Automotif, Jurnal Umum, periode bulan Januari 2014 dalam ribuan. Pada tanggal 1, kas masuk ke debit 15 juta, piutang masuk ke kredit 15 juta. Tanggal 2 persediaan masuk ke debit 60 juta, utang usaha masuk ke kredit 60 juta. Tanggal 3 beban servis kendaraan debit masuk ke debit 5 juta, kas masuk ke kredit 5 juta. Tanggal 5 kas masuk ke debit 93 juta, potongan penjualan masuk ke debit 3 juta, penjualan masuk ke kredit 96 juta. HPP masuk ke debit 85 juta, persediaan masuk ke kredit 85 juta. Tanggal 7, persediaan masuk ke debit 40 juta, potongan pembelian masuk ke kredit 2 juta, kas masuk ke kredit 38 juta. Tanggal 9, kas masuk ke debit 49 juta, potongan penjualan masuk ke debit 1 juta, piutang masuk ke kredit 50 juta. Tanggal 10, peralatan kantor 10 juta, kas masuk ke kredit 10 juta. 14, kas masuk ke debit 40 juta, piutang usaha masuk ke debit 50 juta, penjualan masuk ke kredit 90 juta, HPP masuk ke debit 70 juta, persediaan masuk ke kredit 70 juta. Tanggal 17, peralatan kantor masuk ke debit 10 juta, utang usaha masuk ke kredit 10 juta. Tanggal 19, perlengkapan kantor masuk ke debit 5 juta, kas masuk ke kredit 5 juta. Tanggal 20, persediaan masuk ke debit 50 juta, utang usaha masuk 50 juta ke kredit. 21, utang usaha masuk ke debit 30 juta, potongan pembelian masuk ke kredit 4 juta, kas masuk ke kredit 26 juta. Tanggal 22, kas masuk ke debit 33 juta, potongan penjualan masuk ke debit 2 juta, piutang usaha masuk ke debit 30 juta, penjualan masuk ke kredit 65 juta, HPP masuk ke debit 30 juta, persediaan masuk ke kredit 30 juta. Pada tanggal 23, kas masuk ke debit 19.500.000, potongan penjualan masuk ke debit 500.000, dan piutang masuk ke kredit 20 juta. Tanggal 24, beban listrik masuk ke debit 5 juta, kas masuk ke kredit 5 juta. Tanggal 25, beban iklan masuk ke debit, kas masuk ke kredit 4 juta. Tanggal 26, piutang usaha 80 juta masuk ke debit, penjualan masuk ke kredit 80 juta, HPP masuk ke debit 75 juta, persediaan masuk ke kredit 75 juta. Tanggal 27, kas masuk ke debit 33 juta, potongan penjualan masuk ke debit 1 juta, penjualan masuk ke kredit 34 juta. HPP masuk ke debit 30 juta, persediaan masuk ke kredit 30 juta. Pada tanggal 28, persediaan masuk ke debit 45 juta, kas masuk ke kredit 20 juta, potongan pembelian masuk ke kredit 1 juta, utang usaha masuk ke kredit 24 juta. Tanggal 29, beban gaji masuk ke debit 66.500.000, kas masuk ke kredit 6.500.000. Tanggal 30, beban komisi masuk ke debit 2.500.000, kas masuk ke kredit 2.500.000. Tanggal 31, dividen 40 juta masuk ke debit, kas masuk ke kredit 40 juta.
dan totalnya adalah untuk perpetual 1.153.000. Untuk debitnya dan untuk kreditnya pun sama 1.053.000. Dan untuk periodiknya kita kembali lagi ke kolam tadi, itu di kas masuk debit 15 juta, piutang masuk kredit 15 juta, dan tanggal 2-nya pembelian masuk 60 juta di kredit, utang usaha masuk ke kredit 60 juta, dan tanggal 3-nya beban servis kendaraan 5 juta masuk ke debit, dan kas masuk ke kredit 5 juta. Tanggal 5-nya kas masuk ke debit 93 juta, potongan penjualan masuk ke debit 3 juta, penjualan masuk ke kredit 96 juta. Tanggal 7-nya pembelian masuk ke debit 40 juta, potongan pembelian masuk ke kredit 2 juta, kas masuk ke kredit 38 juta, dan tanggal 9-nya kas masuk ke debit 49 juta, potongan penjualan masuk ke debit 1 juta, dan piutangnya masuk ke kredit 50 juta. Tanggal 10 peralatan kantor masuk ke debit 10 juta, kasnya masuk ke kredit 10 juta. Tanggal 14 masuk keterangannya adalah kas masuk ke debit 40 juta, piutang usaha masuk ke debit 50 juta, penjualan masuk ke kredit 90 juta. Tanggal 17 peralatan kantor masuk 10 juta ke debit, utang usaha masuk ke kredit 10 juta. Tanggal 19-nya perlengkapan kantor masuk ke debit 5 juta, kas masuk ke kredit 5 juta. Tanggal 20 persediaan masuk ke debit 50 juta, utang usaha masuk ke kredit. Tanggal 21 utang usaha masuk ke debit 30 juta. Potongan pembelian 4 juta masuk ke kredit. Kas masuk ke kredit 26 juta. Tanggal 22 kas masuk ke debit 33 juta, potongan penjualan 2 juta. Piutang usaha masuk ke debit 30 juta. Dan penjualan kredit 65 juta. Tanggal 23 kas masuk ke debit 19.500.000, potongan penjualan 500.000. Pada tanggal 24 beban listrik masuk ke debit 5 juta, kas masuk ke kredit 5 juta. Dan tanggal 25 beban iklan masuk ke debit 4 juta, kas masuk ke kredit 4 juta. Tanggal 26 piutang usaha masuk ke debit 80 juta, penjualan masuk ke kredit 80 juta. Tanggal 27 kas masuk ke debit 33 juta, potongan penjualan ke debit 1 juta, penjualan masuk ke kredit 34 juta. HPP masuk ke debit 30 juta dan persediaan masuk ke kredit 30 juta. Persediaan pada tanggal 28 45 juta masuk ke debit, kas masuk ke kredit 20 juta, potongan pembelian 1 juta, utang usaha 24 juta. Pada tanggal 29 beban gaji 6.500.000, kas masuk ke 6.500.000 masuk ke kredit, beban komisi. Pada tanggal 30 masuk ke debit 2.500.000, kas masuk ke kredit 2.500.000. Pada tanggal 31 dividen 40 juta masuk ke debit, kredit masuk 40 juta, sama dengan totalnya seluruhnya 793.000. Itu debitnya, dan kreditnya 793.000.
Cukup sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.